Banyak orang mengatakan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur, tetapi saya percaya bahwa ada juga yang bukan bunga tidur. Apa bedanya mimpi yang bunga tidur dan bukan bunga tidur? Menurut saya, kalau yang bunga tidur, ketika bangun kita tidak akan mengingatnya secara detail atau samar-samar, bahkan lupa. Sementara yang bukan bunga tidur, ketika kita bangun, kita bisa menceritakan secara detail. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika ada serangan gaib yang menyerang keluarga, saya selalu mendapatkan peringatan lewat mimpi. Dari mulai siapa yang mengirim, dukunnya siapa, makhluk halus bentuknya apa, terekam jelas dalam mimpi saya. Meskipun awalnya saya ragu dengan kebenaran mimpi-mimpi tersebut, sebab bisa jadi itu merupakan bujuk rayu setan agar kita suudzon. Tetapi setelah saya cari tahu berdasarkan petunjuk dalam mimpi tersebut, ternyata memang memiliki pesan yang penting. Saat itu di bulan Ramadan jam 12 saya baru bisa terlelap. Dalam tidur tersebut saya seperti ditarik melayang menuju ke sebuah tempat. Saya tidak tahu itu tempat apa, karena tidak jelas. Di sekelilingnya ada obor. Di tempat tersebut saya dikepung oleh 4 orang. Karena gelap gulita, wajah mereka terlihat samar-samar. Tetapi saya mengenal siapa mereka. Dalam mimpi tersebut, mereka mengingatkan saya untuk tidak ikut campur. Nah, sebelum mereka berhasil melayangkan pukulan, saya terbangun dari tidur. Ketika melihat jam di handphone, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kemudian ketika pulang kampung, saya menceritakan hal ini kepada ibu saya. Tetapi saya tidak menceritakan wajah dari 4 orang itu. Lalu ibu saya bertanya kepada saya, 4 orang tersebut ini kan? Ibu menyebutkan nama. Saya pun mengiyakan. Ibu pun menceritakan bahwa teman ibu datang ke rumah meminta tolong. Ia mengalami sakit, tetapi anehnya dibawa ke dokter tidak ditemukan penyakitnya. Selain itu, ia juga sering mengalami kesurupan. Jadi ibu itu diberikan kelebihan oleh Allah berkaitan dengan hal-hal supranatural. Memang banyak keluarga ibu yang memiliki kemampuan demikian. Setelah ditelisik, ternyata guna-guna menggunakan 4 tanah kuburan dari 4 makam yang angker. Masing-masing dari 4 orang yang saya lihat dalam mimpi itulah yang mengambil tanah kuburan makam untuk kemudian disatukan guna disajikan sebagai senjata. Ternyata ibu juga mengalami ancaman serupa supaya tidak ikut campur. Kemudian dengan terpaksa ibu akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur. Libur lebaran telah usai. Saya pun kembali beraktivitas seperti biasa di ibu kota. 1 bulan berada di ibu kota, saya kembali mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi tersebut saya sedang tidur di kosan juga. Pintu kosan terbuka. Berdiri di pintu seekor anjing dan makhluk menyeramkan buto hijau tetapi berwarna merah. Dalam sekejap mata saya tiba-tiba berpindah dari kosan ke rumah. Dari rumah dalam sekejap mata berpindah ke hutan belantara.
Tetapi jauh dari tempat saya berdiri, dari balik pohon banyak sekali makhluk-makhluk yang mengamati saya. Mereka pun mendekat ke arah saya. Salah satu dari mereka buto abang dan anjing. Di antara mereka juga terdapat perempuan serba hijau. Kemudian salah seorang pria muda gagah berjubah mengenakan sorban berlari ke arah saya. Langsung menyambar ke arah saya, mengajak, "Ayo lari." Kami terus menelusuri hutan. Kami berhenti tatkala ada beberapa orang yang mengenakan sorban dan jubah sedang wirid berlingkar, seperti sekelompok kiai. Terus pria yang menarik tangan saya mengatakan, "Tolong teman saya nih, lagi dikejar-kejar makhluk." Para makhluk halus itu berada di depan kami. Kemudian terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Pertempuran dimenangkan oleh para kiai. Pertempuran selesai, terdengar suara adzan di hutan belantara tersebut. Saya pun terbangun, dan di dunia nyata juga azan sedang berkumandang. Ketika bulan Agustus saya pulang kampung, saya menceritakan mimpi kepada ibu saya. Ternyata hari di mana saya mengalami mimpi tersebut, ibu kedatangan tamu. Bocah perempuan masih SD, datang bersama dengan tetangganya. Leher bocah tersebut sengklek atau kaku, bahkan lebih mirip patah. Tiba-tiba seperti itu tanpa sebab yang jelas, tidak jatuh atau salah tidur. Ibu pun menanyakan, kok datangnya bareng tetangganya? Kemana orang tuanya? Tetangga tersebut pun menjawab bahwa kedua orang tuanya di Jakarta. Bocah tersebut tinggal bersama dengan neneknya. Dulu sebelum usaha warungnya sepi, bocah tersebut ikut orang tuanya. Tetapi ketika usahanya sepi, dititipkan ke neneknya. Begitu ibu memegang leher bocah tersebut, langsung muncul kilasan kejadian yang menyebabkan bocah tersebut mengalami hal semacam itu. Jadi ayah bocah tersebut berada di titik terendah. Ia ingin seperti dulu lagi, warungnya kembali ramai. Akhirnya terpikirkanlah cara instan. Ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan pesugihan. Nah, syarat terakhir dari si dukun ialah diminta untuk mematahkan leher ayam dengan tangan. Ketika sedang berusaha mematahkan leher ayam, ia teringat anak perempuannya. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut. Beberapa hari kemudian, ibu juga kedatangan tamu. Bocah perempuan masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengalami sakit perut. Pergi ke dokter tidak sembuh-sembuh. Sakitnya tersebut setelah mendapatkan makanan dari tetangganya. Setelah ditelisik, ternyata bocah tersebut hendak dijadikan tumbal pesugihan di salah satu hutan yang angker. Menurut rumor yang beredar, tetangga tersebut katanya melakukan pesugihan, Bu, ujar ibu si bocah. Selanjutnya ibu menceritakan bahwa akhir-akhir ini warga desa dan sekitarnya sering ditampaki makhluk tinggi besar dan kuntilanak. Orang-orang menduga makhluk tersebut merupakan makhluk pesugihan yang sedang mencari tuannya. Sebab kemunculan makhluk tersebut setelah meninggalnya orang yang diduga melakukan pesugihan. Akhir Agustus saya berangkat lagi ke Jakarta. Baru beberapa hari di Jakarta, tepatnya di awal September, hari Senin saya mengalami kejadian yang di luar nalar. Hari Sabtu dan Ahad saya tidak di kosan karena ada tugas liputan. Senin zuhur, saya sampai di kosan. Suasana komplek kosan saat itu sedang sepi. Tetangga kosan masih berada di tempat kerja.
teman satu kosan saya bernama Afid juga sedang di luar. Setelah sholat zuhur saya tidur. Jam 3:30 saya bangun, ambil wudhu, lalu sholat asar. Jam 4:30 perut minta diisi. Saya pun keluar untuk mencari makan. Jam 5:15 saya kembali ke kosan sambil membawa makanan. Jam 5 lebih saya selesai makan, lalu ke kamar mandi untuk cuci tangan. Keluar dari kamar mandi, beberapa langkah itu seperti ada sesuatu yang mau masuk dari punggung. Saya pun kedorong ke depan, hampir jatuh. Nah, punggung saya langsung berat rasanya dan ada benjolan. Tangan saya mau menyentuh benjolan tersebut tidak bisa. Seharusnya sih bisa, karena lebih dekat dengan tengkuk. Hingga larut malam saya merasa tidak enak badan. Jam 12 malam Afid pulang. Ia langsung mandi, sholat, terus membaca Al-Quran. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, punggung saya mulai terasa panas. Setelah ia selesai membaca Al-Quran, saya minta tolong untuk mengecek punggung saya. Ketika dicek, Afid langsung kaget, sebab berwarna merah, serta ada benjolan. Terus saya minta sama Afid untuk menempelkan tangannya ke benjolan, tetapi disertai tawasul dan sholawat. Tubuh saya pun langsung bereaksi, seperti orang mediumisasi. Kata Afid, badan saya langsung kaku, terus suaranya menjadi berwibawa seperti kakek tua. Setelah itu berganti menjadi suara tangis perempuan. Afid otomatis panik. Dia pun langsung menyadarkan saya, meminta saya untuk membaca istighfar. Itu pertama kalinya saya kembali mengalami semacam mediumisasi setelah sekian lama. Malam harinya saya bermimpi. Detail banget mimpinya, seperti menonton film dan terlibat di dalam skinnya. Dalam mimpi ini saya berada di sebuah kampung. Suasananya seperti zaman dulu. Maghrib saya berjalan di kampung tersebut, lalu dikejutkan dengan kehadiran seorang perempuan kumel, tetapi mukanya penuh darah. Terus saya lari ke seluruh ruangan. Perabotannya persis sama kayak rumah saya. Di situ ada ibu saya dan adik-adik saya. Setelah itu saya tahu bahwa setelah maghrib muncul teror perempuan penuh darah, muka rusak, yang suka mencuri orang untuk dijadikan ritual. Kemudian suasana berubah. Tiba-tiba kami berada di halaman sebuah rumah besar. Terus ada anak kecil masuk ke halaman rumah besar tersebut. Tak sengaja anak kecil tersebut membuka ruangan bawah tanah, dan di situ banyak orang-orang yang selama ini hilang diculik. Anak tersebut lalu lapor kepada ibunya. Datanglah ibunya bersama 8 orang. Anak kecil tersebut juga datang. Tiba-tiba anak kecil tersebut terseret ke ruang bawah tanah. Warga pun menjadi murka. Keluarga di dalam rumah tersebut yang berdiri dari 3 perempuan, di mana yang satunya itu sedang hamil dan yang laki-laki dibantai oleh para warga. Kami hanya bisa melihatnya. Kehadiran kami tidak disadari oleh mereka. Ibuku meminta untuk pulang bersama adik karena sebentar lagi maghrib. Ketika di gerbang kami dihadang banyak ular, tetapi bisa kami lewati. Sampailah kami di rumah, di mana perabotannya sama persis. Hanya saja model rumahnya yang berbeda. Saya dan adik sholat maghrib. Lalu kami ke jendela belakang karena gorden belum ditutup. Dari situ aku melihat
dua perempuan berlumuran darah. Kemudian ibu saya pulang, menceritakan bahwa 8 warga yang membantai itu tidak selamat. Terus tiba-tiba ada kakek buyut saya yang meninggal di Mekah muncul. Dia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 80 tahun yang lalu. Saya pun langsung telepon ibu saya. Ternyata ibu saya mengalami mimpi yang sama. Berulang kali, keluarga kami memang sering mendapatkan serangan gaib. Mulai dari bola-bola api, garam dan bunga di halaman rumah, yang bisa kami lakukan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ibu, korin dari masa lalu tersebut dimanfaatkan oleh dukun atas permintaan seorang untuk menyerang keluarga kami. Demikianlah cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam pembawaan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.